Kekhawatiran Shin Tae-yong soal kekuatan timnas U23 Indonesia berkurang di Piala Asia U23. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong telah menunjukkan rasa kekhawatirannya terkait kekuatan skuad Garuda Muda yang bakal berkurang di Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia dipastikan melaju ke putaran final Piala Asia seusai mengalahkan Turkmenistan. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mencetak sejarah karena timnas U23 Indonesia untuk pertama lolos ke putaran final Piala Asia U23. Untuk itu ini menjadi kabar baik karena tim Merah Putih bakal tampil di Qatar pada tahun depan. Namun saat kabar baik datang itu selalu diiringi dengan kabar kurang menyenangkan. Bahkan keraguan juga menghampiri Shin Tae-yong terkait kekuatan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Kekhawatiran menghampiri Shin Tae-yong sebab ia belum mengetahui apakah para pemain bisa tampil di Piala Asia U23 nantinya. Apalagi Piala Asia U23 bakal berlangsung pada April hingga Mei mendatang. Ini tidak bertepatan dengan agenda FIFA Matchday, sehingga pemain pun diragukan bakal bisa memperkuat tim Merah Putih. Apalagi pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, hal ini tentu saja tidak mudah. Situasi ini pun membuat Shin Tae-yong merasa khawatir dengan kekuatan timnas U23 Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, situasi tak akan mudah buat timnas U23 Indonesia karena beberapa pemain yang berkarier di luar negeri pasti fokus dengan kegiatan tim. Situasi ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk Shin Tae-yong. Untuk itu ia tak bisa berbicara banyak saat ditanya terkait situasi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nantinya. Shin menekankan bahwa apabila ada kepastian terkait pelepasan pemain, ia baru bisa berbicara soal kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia nantinya. Namun apabila belum juga jelas, tentu saja Shin Tae-yong mengaku belum berani berbicara soal Piala Asia U23 nantinya. Sekedar informasi, saat Piala Asia U23 berlangsung bakal sulit karena pada April turnamen di luar negeri pun masih berlangsung. Sehingga kemungkinan klub akan sulit untuk melepaskan pemainnya membela timnas Indonesia. Sebab klub juga tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional apabila bukan agenda FIFA. Bertanding di Stadion Manahan, Solo, timnas Indonesia U23 mencetak gol melalui aksi Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Kedua gol itu mengantarkan timnas U23 mencetak sejarah untuk lolos pertama kali ke Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 dengan status juara grup K setelah mengoleksi 6 poin. Sementara itu Turkmenistan masih menunggu hasil pertandingan lain di grup lain. Lantas, apa saja kunci kemenangan timnas Indonesia atas Turkmenistan? Keberhasilan timnas Indonesia U23 dalam mengalahkan Turkmenistan tak bisa dipisahkan dari peran gemilang pemain belakang. Trio Komang Teguh, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot tampil gemilang menjaga area pertahanan. Mereka sukses mematikan pergerakan dari trio penyerang Turkmenistan. Timnas Indonesia U23 tampil dominan dalam laga melawan Turkmenistan. Sepanjang pertandingan, skuad Garuda Muda tercatat menguasai 71% penguasaan bola. Timnas U23 juga bermain dengan tempo yang baik. Ketika dalam kondisi bertahan, hampir semua pemain turun membantu pertahanan. Adapun saat melakukan serangan, hampir semua pemain di berbagai sisi ikut ke depan. Skenario ini ternyata cukup merepotkan Turkmenistan. Timnas Indonesia U23 layak meraih kemenangan karena tampil agresif di lini depan. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu tercatat melepaskan 12 tembakan ke gawang Turkmenistan. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya tendangan mengarah ke gawang Turkmenistan. Lini serang timnas U23 tak bergantung pada satu pemain saja. Belum pernah persembahkan trofi, tetapi catatkan sejarah untuk Indonesia.
Meski belum pernah mempersembahkan trofi, Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang sukses membawa timnas Indonesia lolos ke 3 putaran final Piala Asia. Shin Tae-yong berhasil membawa tim nasional beberapa melaju ke babak final turnamen internasional. Namun sampai saat ini Shin Tae-yong selalu gagal membawa tim nasional meraih gelar juara. Hal ini terjadi pada saat timnas Indonesia senior berhasil tampil hingga babak final Piala AFF. Namun pada laga tersebut timnas Indonesia kalah agregat dari Thailand. Setelah itu Shin Tae-yong kembali gagal mempersembahkan trofi untuk timnas seusai gagal di Piala AFF U23 2023. Kegagalan itu memperpanjang catatan Shin Tae-yong yang belum berhasil mempersembahkan trofi untuk tim nasional, baik dari kelompok usia hingga senior. Namun di balik kegagalan Shin Tae-yong dalam mempersembahkan gelar juara, terdapat beberapa fakta menarik soal dia yang berhasil mencatatkan sejarah untuk Indonesia. Fakta menarik Shin Tae-yong yang patut diberi apresiasi meski dia belum bisa memberikan trofi untuk tim merah putih di ajang internasional. Namun dia sukses menorehkan prestasi luar biasa untuk Indonesia dengan membawa 3 kelompok timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Kepastian ini didapatkan setelah timnas U23 Indonesia berhasil mengunci posisi puncak klasemen akhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Keberhasilan ini membuat timnas U23 Indonesia mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23. Dengan begitu, momen ini menjadi kali pertama timnas U23 Indonesia dipastikan lolos. Shin Tae-yong memang secara perlahan tetapi pasti bisa menunjukkan perkembangan timnas Indonesia di tangannya. Bukan hanya timnas U23 Indonesia yang dibawa ke Piala Asia, tim senior juga berhasil catatkan sejarah. Timnas Indonesia dipastikan sukses dengan lolos ke Piala Asia 2023 setelah mengakhiri penantian panjang selama 15 tahun. Shin Tae-yong berhasil melengkapi catatan sejarah dengan membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20.